Memalukan, Muhammadiyah dicatut di diskusi pemakzulan presiden bersama Din Samsudin. Ditulis oleh Nina Nur. Bolehkah mengadakan diskusi tentang pemakzulan presiden? Ya boleh-boleh saja. Undang-undang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat kok. Tentu dalam koridor yang tidak melanggar hukum lainnya. Menghina dan menyebarkan fitnah tentunya adalah perbuatan melanggar hukum. Menyebut Presiden Jokowi PKI tanpa bisa membuktikannya tentu akan masuk ke pelanggaran hukum. Bagi orang waras sih, tapi bukan persoalan waras vs kadrun yang kita bahas di sini ya. Pasca batalnya diskusi online yang diselenggarakan para mahasiswa UGM yang sempat disebut makar, yang bikin heboh dan akhirnya dibatalkan. Ada lagi sebuah diskusi online serupa. Webinar nasional ini berjudul Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusional Pemakzulan Presiden di Era Pandemi COVID-19. Mirip-mirip ya dengan yang di UGM. Poster lengkap berisi para pembicaranya ada di bawah ini. Kalau dilihat orang-orangnya sih dia lagi, nggak jauh-jauh lah dari gerombolan yang itu juga. Bukannya mencari cara untuk mengedukasi masyarakat buat mencegah penularan COVID-19. Berdasarkan kenyataan masih banyaknya warga masyarakat yang bandel dan tidak mentaati protokol kesehatan, malah mendiskusikan pemakzulan presiden. Ya sudahlah, kita paham kok maksudnya, tendensius nyerempet-nyerempet sambil menggaungkan isu pemakzulan. Lihat saja isi diskusinya. Din Samsudin sebagai pembicara utama. Din berbicara tentang 3 syarat pemakzulan pemimpin, namun bukan berdasarkan undang-undang yang berlaku di NKRI, melainkan mengutip seorang tokoh politik Islam, Al-Mawardi. Ada 3 syarat yang disebut Din. Jika pemimpin menciptakan ketidakadilan, ketiadaan ilmu pengetahuan, dan ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Syarat ketiga itu disebut Din seperti suatu negara yang kehilangan kedaulatan akibat kekuatan asing. Din mengatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator. Din menyebut pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut. Tendensius sekali pernyataan itu, namun sangat salah besar karena Din ini sekedar mengutip pemikiran tokoh politik Islam. Memangnya pemikiran tokoh itu yang jadi dasar hukum di Indonesia? Seorang netizen dengan akun @mzubir_id juga mempertanyakan apakah Din tidak tahu bahwa Indonesia bukan negara Islam. Ini sudah majleb sih. Bahkan di dalam diskusi itu juga apa yang dikatakan oleh Din ini sebenarnya dimentahkan oleh pembicara lainnya, Denny Indrayana, ahli hukum tata negara. Denny tentu saja menyebutkan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 7A. Namun karena memang mereka teman satu aliran, jadi Denny juga memberi pernyataan yang tendensius. Memberikan contoh pemberhentian presiden terkait penanganan COVID-19. Ini misalnya ya, kita tidak bicara faktual, tapi misalnya ada korupsinya, dan korupsinya itu menyangkut kepada diri presiden. Yang ramai misalnya kartu prakerja. Orang ini gratis kok, harus dikeluarkan sekian triliun. Menyangkut link presiden dan seterusnya, tentu dengan bukti yang tidak terbantahkan itu bisa masuk, jelas Denny. 11-12 lah mereka ini. Memang kalau orang punya niat zalim itu ada aja ya kendala maupun balasannya. Di hari yang sama pasca webinar ini berlangsung, terkuak sebuah fakta yang memalukan. Ternyata webinar yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah atau Mahutama dan Kolegium Juris Institute KJI ini mencatut nama Muhammadiyah. Ini diungkap sendiri oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Dilansir cnnindonesia.com, Anwar menyesalkan penggunaan nama Muhammadiyah tanpa izin ini. Yang jadi masalah mungkin bukan seminar dan diskusinya ya, tapi terpakai nama Muhammadiyah. Itu kan masalah sensitif, pakai nama Muhammadiyah tanpa sepengetahuan PP Muhammadiyah. Hal demikian bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, ujar Anwar. Anwar menyebut tidak ada permohonan atau konsultasi sebelumnya dari pihak penyelenggara. Banyak warga Muhammadiyah yang bertanya kepada saya sehingga saya mengeluarkan pernyataan itu, ujar Anwar. Anwar menegaskan bahwa Muhammadiyah bukan lembaga atau gerakan politik.
Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-neret nama Muhammadiyah karena politik semestinya sebelum melaksanakan hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat atau pimpinan wilayah Muhammadiyah, katanya. Nah kan, sudah isinya tidak benar dan tidak relevan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pun tidak sesuai dengan bentuk dan dasar NKRI, lalu ternyata mencatut nama Muhammadiyah. Dengan kata lain, memakai bahasanya Amin Rais sama dengan pengibulan. Maka cocoknya kata webinar nasional itu diganti saja dengan pengibulan nasional. Memalukan memang. Sekian dulu dari Kura-Kura. Ditulis oleh Nina Nur, dilansir dari siwet.com.